kurang lebih 2 minggu gitu ya. 2 minggu nggak bisa membaui. Kurang lebih 2 minggu. Berarti kita nggak tahu dong kalau sebelah kita bau ketek gitu atau kitanya juga bau, kalau kentut kita bau gitu. Itu blessing in disguise atau gimana nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obras Jahitan, obrolan seru sambil jalan-jalan hits dan makan-makan. Hari ini Rani sama Mega udah capek kemarin keluar negeri mulu. Halunya dihentiin dulu ya. Jadi kita pengen nongkrong deket-deket rumah aja. Di mana ga namanya? Kopi Raden. Iya, Gerobak Kopi Bang Raden. Ini salah satu coffee shop yang kopinya enak, kental, tipe gue banget. Buat Mega pecinta kopi, gimana tadi nyobain namanya kopi rakyat? Enak. Tolerable. Kalau gue kopi dewan, jadi lebih soft dan ada rasa vanilanya. Tinggal segini. Nih, aku tinggal segini. Nah, kita tadi juga ada cemilannya, nanti lihat ya. Di akhir kita bakal kasih lihat makanan kita hari ini. Hari ini kita mau bahas apa ya, Ga? Oh, gue tahu. Ini dari gue. Gue mau bertanya sebenarnya. Jadi, Ga, kemarin-kemarin tuh gue banyak ngedenger nih di pemberitaan. Ada salah satu gejalanya COVID-19 itu, kita katanya kehilangan kemampuan untuk membaui. Katanya bahkan nyium parfum aja nggak bisa, nyium makanan aja nggak bisa. Ih, betapa menyiksanya rasanya. Itu katanya namanya anemia, nggak mungkin anemia kurang darah. Apa Ga namanya, Ga? Namanya anosmia. Anosmia. Nah, apa sih Ga anosmia itu? Oke. Kayaknya sekarang tuh ya orang awam udah mulai sering terpapar istilah-istilah medis. Betul, ya. Dan akhirnya makin dituntut pinter. harus seenggaknya minimal tahu apa sih itu gitu. Sekarang kita akan bahas anosmia. Yeah. Nah, ini untuk fun fact aja, kalau di dunia medis atau istilah medis, kalau ada istilah yang diawali dengan huruf A di depannya, itu biasanya adalah menggambarkan ketiadaan. Oh, jadi kayak anosmia itu A tidak ada, osmia itu kemampuan membaui. Benar tuh Rani udah bilang membaui. Kalau anemia memang nggak sinkron ke situ sih. Cuman biasanya yang lain ya. Misalnya ada lagi nih, amelia. Hati-hati yang namanya amelia. Kalau di kedokteran, amelia tuh artinya tidak punya alat gerak. Ada maknanya juga di kedokteran. Nah, kalau anosmia tadi dia kehilangan kemampuan membaui. Membaui ya, bukan mencium. Itu iya, jadi membaui atau menghidu kita bilangnya kan. Jadi mengapa? Menghidu. Oh, istilah baru aku baru tahu tuh menghidu. Itu bahasa Indonesia. Ya ampun, padahal aku nilai bahasa Indonesianya lebih tinggi dari ego. Anak IPA loh, nggak tahu menghidu. Jadi itu ya, anosmia itu kehilangan kemampuan menghidu atau membaui. Gitu. Penyebabnya apa sih Ga sih anosmia itu? Anosmia itu kan berarti related sama hidung ya. Kan kita punya indera, ada berapa Ran? 5, namanya panca. Iya, salah satunya hidung gitu kan. Nah di hidung ini banyak nih jalan atau mekanisme sampai pada akhirnya kita bisa menafsirkan bau. Mulai dari diterima dulu rangsangan itu di daerah hidung, di selaput-selaput lendir, terus diteruskan oleh saraf yang ada di hidung sampai ke otak, baru nanti otak menginterpretasi nih. Oh ini bau parfum, kayak gitu kan. Jadi anosmia bisa terjadi sepanjang jalur itu. Jadi masalah hidung bisa menyebabkan anosmia, masalah syaraf bisa menyebabkan anosmia, masalah di otak juga bisa menyebabkan anosmia. Berarti banyak ya faktornya. Banyak. Jadi penyebab dasarnya banyak yang bisa menyebabkan anosmia. Tapi kan sekarang terkenal sekali karena jadi salah satu tanda yang muncul di COVID-19 gitu kan. Jadi orang-orang mulai apa sih anosmia ini sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya selain COVID-19 banyak banget kondisi yang bisa menyebabkan anosmia. Oh gitu guys. Berarti nih ya Ga, orang yang anosmia tidak sama dengan wah gue anosmia nih, gue pasti COVID-19. Iya, tidak sama dengan. Tapi gini, ini kan era pandemi. Pandemi itu kan berarti ada satu penyakit yang frekuensinya tiba-tiba meningkat drastis.
di era kayak gini, pendekatan kita yang terbaik adalah membuktikan kita harus rule out COVID dulu gitu. Jadi ketika kita mengalami gejala-gejala seperti terutama anosmia, kita harus buktikan dulu kita tidak COVID. Baru kita pikir penyebab yang lain. Karena kan sekarang pandemi nih. Jadi prioritinya sekarang jadi COVID gitu. Dan itu juga harus ditambah dengan gejala-gejala lain. Misalnya udah anosmia, terus ada demam, ada batuk, apalagi ada pilek. Terus kemudian ada sesak, ya hampir pasti COVID. Tapi kalau misalnya nih habis kecelakaan, kepalanya terbentur, mungkin masalah otak gitu. Jadi dilihat juga gejala yang lain, tapi di era ini memang dianjurkan untuk membuktikan dulu bukan COVID, baru mikirin yang lain. Nah kalau misalnya anosmia yang karena COVID, itu yang diganggu apanya? Kalau anosmia karena COVID, jadi masalahnya ada di lapisan hidung. Lapisan hidung yang teriritasi. Jadi sel-sel di lapisan hidung itu ada yang tugasnya menerima stimulus, rangsangan. Jadi kalau ada molekul bau nempel ke situ. Nah, pada COVID ini rusak atau terganggu. Akhirnya nggak bisa diterima, stimulusnya nggak diteruskan juga ke otak. Maka nggak bisa nyium bau apa-apa. Kalau si anosmia ini nantinya akan permanen atau bisa hilang ya? Nah, ini masih kontroversi sebenarnya. Cuman kalau pada kasus COVID ya, jadi kita lihat anosmia itu per kasus. Pada kasus COVID, kebanyakan anosmia kembali pulih, berangsur-angsur seiring dengan perbaikan penyakitnya. Kurang lebih 2 minggu gitu ya. 2 minggu nggak bisa membaui? Kurang lebih 2 minggu. Berarti kita nggak tahu dong kalau sebelah kita bau ketek gitu, atau kitanya juga bau, kalau kentut kita bau gitu. Itu blessing in disguise atau gimana, nggak tahu iya, juga sebenarnya ya. ada untungnya juga ya guys. Gitu, jadi berangsur-angsur akan membaik, tapi katanya ada beberapa kasus yang dilaporkan setelah dia terbukti negatif atau sembuh, kemampuan menghidu ini tidak kembali juga 100%. Kemungkinan tergantung pada derajat keparahan kerusakan sel-sel tadi yang ada di lapisan hidung. Kalau misalnya dari non-COVID, dia ada juga kemungkinan untuk permanen? Ada, tergantung penyebab. Lagi-lagi kan, kalau ternyata memang kerusakan otak, bagian interpretasi bau, terus yang kerusakannya tidak bisa dibenarkan gitu ya nggak bisa kembali. Gitu. Ega kan itu tadi Ega bilang faktor penyebab anosmia itu banyak. Tapi yang paling fatal menyebabkan anosmia berarti dari saraf atau dari yang lain? Tergantung definisi fatalnya Rani apa. Kalau fatal berarti permanen, biasanya kerusakan otak. Karena kerusakan jaringan syaraf itu secara teoritis dia nggak bisa reversible, nggak bisa sembuh 100%, nggak bisa balik 100%. Kayak orang stroke, itu misalnya kan direhabilitasi untuk memaksimalkan fungsi, tapi mungkin kembali 100% seperti awal agak sulit. Gitu. Kalau kerusakan syaraf kayak gitu. Berarti kalau selama ini dari kasus-kasus COVID yang terjadi, yang sembuh, kira-kira 2 minggu dia akan kembali ya? Gitu. Tapi sebenarnya misalnya nih di luar COVID atau termasuk COVID, metode penyembuhannya tuh kayak gimana sih, Ga? Apakah dengan obat oral atau ada mesti di-trigger yang rehabilitasi gitu, Ga? Jadi penyembuhan anosmia sendiri berarti tergantung penyebab, ya kan? Kalau karena COVID ya berarti yang di-treat adalah COVID-nya. Gitu. Tapi memang sudah ada beberapa metode yang dianjurkan untuk anosmia yang disebabkan oleh COVID itu dibantu untuk melakukan perangsangan setiap harinya. Jadi tiap hari dia dianjurkan untuk mencium bau-bau menyengat untuk seperti melatih indera penghidunya gitu. Jadi misalnya nyium kopi hari ini, besok nyium apalagi yang menyengat gitu. Jadi dia tetap melatih walaupun dia belum bisa membaui secara sempurna, dia tetap melatih seiring dengan di-treat juga COVID-nya gitu. Tapi kalau untuk anosmia yang lainnya kita lihat dulu penyebabnya apa. Kalau ternyata anosmianya karena kerusakan otak tadi, ya nggak tahu treatment bagian otaknya ini gimana gitu. Ada juga mungkin yang nggak bisa diapa-apain gitu kan. Ega kan seperti kita ketahui nih, hidung, telinga, tenggorokan itu ada dalam satu saluran ya. Nah, bisa nggak dari anosmia dia mempengaruhi ke tenggorokan atau ke pendengaran? Nah, ini menarik. Pinter banget pertanyaan gue. Kalau kita ambil kasus COVID, sebenarnya anosmia ini jarang berdiri sendiri. Tapi memang ada juga sih yang dilaporkan berdiri sendiri, biasanya pada individu yang imunnya sangat kuat. Jadi satu-satunya gejala yang dia munculkan hanya anosmia. Ini pertama terdeteksi karena kasus-kasus di Korea Selatan pada anak mudanya meningkat. Akhirnya dicari tahu gejalanya apa sih, ternyata anosmia. Makanya sekarang sangat ditekankan nih kalau ada yang anosmia coba dicek dulu, pastikan bukan COVID. Tapi ternyata selain anosmia biasanya ada masalah lain. Yang kedua namanya agesiaran.
Wow, baru lagi nih istilahnya guys. Agesia itu masalah pengecapan, jadi dia tidak bisa mengecap, merasakan makanan. Berarti semua makanan akan terasa hambar? Hambar, betul. Bagi sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Kasus yang dilaporkan biasanya anosmia plus agesia. Tapi agesia bukan disebabkan anosmia, tapi dia datang sepaket? Biasanya sepaket. Jadi penyebabnya mungkin sama ya, sama-sama iritasi di jaras atau jalur penerima stimulus tadi. Kalau si anosmia di lapisan hidung, mungkin kalau si agesia di daerah mulut gitu. Penyebabnya sama-sama si virus tadi yang dia mengiritasi lapisan. Tapi ya jalurnya beda-beda. Kalau ini ke saraf hidung terus otak, ya kalau di lidah berarti saraf lidah terus ke otak gitu. Masing-masing, tapi karena kan sama-sama karena si virus. Si virus ini kata Rani tadi bilang, kan ini satu saluran. Ya mungkin banget kan, dia dari telinga juga dia nemplok, hidung juga dia nemplok, mulut juga dia nemplok gitu loh. Tapi kalau yang telinga ini belum ada nih gejala laporannya. Oke. Menarik banget nih Menarik si anosmia. Ya? Jadi pinter ya? Soalnya temen gue ada di sosial media, teman sosial media yang dia bilang gejala COVID-nya adalah dia tidak bisa membawi. Ini udah lebih dari satu orang. Jadi teman-teman kalau misal udah merasa tidak bisa membawi berarti harus waspada ya, Ga. Berarti sekarang yang harus diobservasi apakah tidak bisa membawinya karena COVID atau bukan. Iya, itu harus dipastikan. Nggak cuma Rani sih, sebenarnya udah banyak yang WA gue juga cerita gitu. Kalau dia batuk pilek, terus dia anosmia, itu udah hati-hati teman-teman. Di masa kayak gini itu udah hampir pasti COVID. Tapi nggak usah takut, COVID kan bisa sembuh. Jadi maksudnya nggak usah kayak menunda-nunda untuk diperiksa COVID atau enggak, langsung swab gitu. Kalau ketahuan lebih awal, kita bisa nyiapin treatment lebih awal gitu. Dibanding kayak diundur-undur karena takut hasilnya apa, tahu-tahu udah terlanjur perburukan atau udah keluar-keluar nyebarin ke yang lain, malah jadi lebih rumit. Iya, gitu. betul. Jadi kita dapat pengetahuan seperti ini supaya bisa lebih cepat deteksi dini. Jangan malah untuk nutup-nutupin. Oke deh. Tuh guys, berarti kalian harus kenali dulu nih. Aduh, gue kok mampet, bukan cuma sekedar mampet, nggak bisa membawi, berarti langsung evaluasi diri, langsung cari cara-cara preventif, langsung swab gitu ya, Gaya? Benar. Oke, ada pesan lagi nggak, Ga? Pesannya intinya kalau di era informasi yang sangat cepat ini, sangat terbuka ini, jangan cepat panik. Gitu ya. Memang sih, memang kalau anosmia ini sekarang lebih ditekankan untuk diagnosis COVID, tapi jangan terlalu panik gitu. Tetap pahami betul kemungkinan ada penyebab lain. Tapi memang cara pikirnya sekarang harus diubah. Pastikan dulu bukan COVID, baru kita cari cara yang lain. Sebenarnya influenza juga bisa, yang lain juga bisa, tapi singkirkan dulu COVID. Jangan panik, tambah pengetahuan, terus selalu terapkan protokol kesehatan. Tuh guys, nih. Dari udah ini episode ke-9 ya, Ga. Kita tuh sering bahas banyak penyakit yang gejalanya adalah flu-like syndrome. 1, seperti kata Ega, jangan panik. 2, kenali. 3, pelajari. Nah, teman-teman, karena kita tuh ternyata walaupun bahasan tentang hidung yang sekecil ini aja menarik, kita mungkin akan bahas banyak hal lagi tentang penyakit yang seputar di kepala, di hidung. Nanti kalau misalnya ada yang mau request topik tertentu, bisa komen di bawah ini. Kita udah cukup ya nggak bahas si anosmia ini. Nah, kita nggak bosen-bosennya ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya informasi ini bermanfaat, terutama di era COVID yang tadi kata Ega, informasi udah semakin banyak, uncontrollable. Nah, jangan lupa dibagikan karena insya Allah informasi yang kita bagikan udah dipelajari dengan baik supaya kita nggak menyebarkan informasi yang hoax gitu. Jadi sebarkanlah yang positif, sebarkanlah dengan penuh cinta. Jangan sebarkan virus COVID. Iya, jangan. Pokoknya kalau udah ngerasa ada gejala, di rumah aja. Oke. Terima kasih sudah menonton episode ke-9 Obras Jahitan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Halo, kita lagi di gerobak kopi Bang Raden. Hari ini aku makan dimsum mentai, minumnya ada kopi Dewan yang ada vanilla ekstraknya, jadi soft gitu. Kalau Mega makan spaghetti bolognese dan minumnya kopi rakyat khasnya sini, yaitu kopi gula arennya. Selamat makan.